resmi akan rilis hari ini. Formasi mengerikan yang akan diterapkan Shin Tae-yong pada laga melawan Bahrain nanti. Pelatih Bahrain dibuat cemas dan khawatir dengan dua sosok pemain anyar timnas yang masuk line up. Begini penjelasannya. Wasit jangan main-main terhadap timnas Indonesia. Laga timnas Bahrain versus Indonesia akan dipimpin wasit yang terkenal kontroversial. FIFA dan PSSI akan siapkan tim khusus apabila wasit tersebut curangi timnas Indonesia. Begini faktanya. Dasar media sampah. Bisa-bisanya media asal Inggris ini prediksi King Indo akan dibantai timnas Bahrain. Belum lihat apa performa timnas Indonesia akhir-akhir ini. Semoga saja para pemain timnas Indonesia bisa membungkam mulut media sampah ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Resmi akan rilis hari ini. Formasi mengerikan yang akan diterapkan Shin Tae-yong pada laga melawan Bahrain nanti. Pelatih Bahrain dibuat cemas dan khawatir dengan dua sosok pemain anyar timnas yang masuk line up. Begini penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong diprediksi akan menerapkan formasi 3-4-3 seperti yang sering digunakan di laga-laga sebelumnya. 3 bek tengah sejajar yang menjadi pilihan utama kemungkinan besar diisi oleh Mads Hilgers, Jay Itzes, dan Calvin Verdonk. Ketiganya sudah menunjukkan performa solid dalam laga-laga sebelumnya. Calvin Verdonk yang merupakan bek tengah berkaki kiri kembali diandalkan Shin Tae-yong untuk menjaga pertahanan Garuda. Pada laga sebelumnya melawan Arab Saudi, Verdonk ditarik mundur sebagai bek tengah dan peran tersebut kemungkinan besar akan kembali dijalankannya dalam laga melawan Bahrain. Di posisi wingback, Sandy Walsh dan Nathan Chu Aon diprediksi akan menjadi pilihan utama. Sandy Walsh akan mengisi posisi wingback kanan, sementara Nathan Chu Aon akan beroperasi di sisi kiri. Keduanya memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang baik, yang diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan di kedua sisi lapangan. Di lini tengah, duet gelandang sentral kemungkinan besar diisi oleh Tom Haye dan Jordi Amat. Kedua pemain berdarah Eropa ini memiliki visi bermain yang cerdas dan mampu memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Kehadiran mereka diharapkan bisa menjadi motor utama dalam mengatur ritme permainan timnas Indonesia. Di lini depan, Shin Tae-yong diprediksi akan menurunkan Ragnar Oratmangoen sebagai winger kanan dan Eliano Reijnders di sisi kiri. Keduanya memiliki kecepatan dan kemampuan mengancam dari sayap yang akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan Bahrain. Sementara itu, posisi penyerang tengah kemungkinan besar akan diisi oleh Rafael Struijk yang diharapkan mampu menjadi target man dan pencetak gol bagi Garuda. Jika strategi ini tidak berjalan sesuai harapan, Shin Tae-yong diprediksi akan melakukan pergantian pemain di babak kedua. Eliano Reijnders bisa menjadi opsi yang masuk untuk menggantikan salah satu winger, baik Witan Sulaiman atau Rafael Struijk, untuk memberikan tenaga baru di lini serang timnas Indonesia. Dengan susunan pemain yang solid ini, timnas Indonesia optimis bisa meraih poin penuh saat bertemu Bahrain. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda, namun dengan persiapan yang matang dan kehadiran pemain-pemain kunci, peluang untuk meraih hasil positif tetap terbuka lebar. Maarten Paes, Mads Hilgers, Jay Itzes, Calvin Verdonk, Sandy Walsh, Jordi Amat, Tom Haye, Nathan Chu Aon, Eliano Reijnders, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen. Keberadaan Maarten Paes di bawah mistar gawang menjadi salah satu kekuatan utama timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain. Kiper yang bermain di Major League Soccer MLS bersama FC Dallas ini diharapkan bisa menjadi palang pintu kokoh untuk menghadang serangan Bahrain. Selain itu, dua pemain anyar timnas Indonesia yaitu Mads Hilgers dan Eliano dipastikan bisa membuat pelatih Bahrain cemas, kaget dan ketar-ketir melihat susunan pemain ini. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah formasi ini nanti bisa mengalahkan Bahrain? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Wasit jangan main-main terhadap timnas Indonesia. Laga timnas Bahrain versus Indonesia akan dipimpin wasit yang terkenal kontroversial.
FIFA dan PSSI akan siapkan tim khusus apabila wasit tersebut curangi timnas Indonesia. Begini faktanya. Laga timnas Indonesia di kandang Bahrain kabarnya bakal dipimpin wasit asal Oman, yakni Ahmed Alkaf. Meski begitu, skuad Garuda diminta tidak usah ambil pusing mengenai itu. Laga antara Bahrain dan timnas Indonesia pada matchday ketiga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober. Dilansir Senin 7 Oktober 2024, kabar AFC menunjuk wasit asal Timur Tengah memunculkan kekhawatiran bagi kubu Indonesia. Hal ini lantaran ada dugaan wasit bisa saja berat sebelah dan memberikan keuntungan buat Bahrain, yang juga merupakan negara di kawasan Timur Tengah seperti halnya Oman. Semoga saja FIFA dan Erick Thohir menyiapkan tim khusus untuk menangkap wasit tersebut apabila nanti berbuat curang terhadap timnas Indonesia. Menanggapi hal itu, manajer timnas Indonesia, Sumardi, minta kemungkinan itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Ia percaya wasit akan memimpin laga dengan sebaik mungkin mengingat laga itu turut mempertaruhkan tiket ke ajang semegah Piala Dunia. Begini, wasit ini juga menjadi perhatian kita secara khusus dan tentu kaitannya dengan itu kan, dengan kepemimpinan seorang wasit, Turu Sumardi kepada wartawan. Baik itu wasit tengah maupun AW asisten wasit 1 dan 2. Saya kira dengan situasi yang seperti ini, kami harus percaya bahwa wasit akan memimpin pertandingan itu dengan fair play. Imbuhnya. Kenapa? Karena ini sama-sama ingin meraih satu tiket menuju Piala Dunia. Ya nggak mungkinlah masa wasit yang ditugaskan akan berpihak, tuturnya. Sehubungan dengan itu, Sumarji berharap timnas Indonesia fokus ke masalah teknis pertandingan. Kekhawatiran terkait dugaan potensi kecurangan nantinya biar menjadi urusan ofisial tim. Saya kira kalaupun memang itu terjadi, pasti akan kami lakukan protes seperti yang sudah-sudah, ucap Sumarji. Dasar media sampah. Bisa-bisanya media asal Inggris ini prediksi King Indo akan dibantai timnas Bahrain. Belum lihat apa performa timnas Indonesia akhir-akhir ini. Semoga saja para pemain timnas Indonesia bisa membungkam mulut media sampah ini. Timnas Indonesia diprediksi kalah dengan skor tipis 1-2 dari tuan rumah Bahrain. Kamis 10 Oktober 2024 besok. Prediksi ini ditulis oleh media yang berbasis di Inggris, Sportsmole. Timnas Indonesia menantang tuan rumah Bahrain dalam laga ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini bakal digelar di Bahrain National Stadium. Timnas Indonesia mengawali kiprah di putaran ketiga dengan impresif. Skuad Garuda sukses meraup 2 poin hasil dari 2 kali bermain imbang melawan tim kuat Asia, yakni Arab Saudi dan Australia. Kini timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang. Pasukan Sintayong harus melawat ke markas Bahrain sebelum lanjut bertandang ke Cina. Kabar bagusnya timnas Indonesia mendapat suntikan tenaga baru jelang lawatan ke Bahrain dan Cina. 2 pemain anyar, Max Hilgers dan Liano Reijnders, sudah bisa dimainkan. Media Inggris Sportsmole ikut memprediksi pertemuan Bahrain versus timnas Indonesia kali ini. Mereka meyakini bahwa Bahrain masih lebih difavoritkan untuk meraih kemenangan. Sportsmole memang menyoroti kekalahan dengan skor telak 0-5 yang dialami Bahrain kala menjamu Jepang di laga kedua. Namun mereka juga tak bisa memungkiri fakta bahwa Bahrain sukses mengalahkan Australia 1-0 di laga pertama. Dengan mengingat hal tersebut, kami mendukung kemenangan tipis di kandang sendiri di Rifah yang akan membuat mereka tetap berada di posisi 3 besar, tulis Sportsmole. Untuk skor akhir, Sportsmole memprediksi Bahrain bakal sukses mengalahkan timnas Indonesia dengan skor tipis 2-1. Sintayong akan menjalani pertandingan ke-50 sebagai pelatih timnas Indonesia. Momen itu bakal dicatat saat skuad Garuda menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024. Laga pertama Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia dijalani ketika melawan Oman. Saat itu dalam pertandingan uji coba pada 29 Mei 2021.
Sedangkan laga terakhir saat Timnas Indonesia melawan Timnas Australia pada 10 September 2024. Pertandingan berlangsung dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan selesai dengan skor 0-0. Sebanyak 49 pertandingan yang sudah dijalani Shin Tae-yong itu baru dengan Timnas Indonesia. Belum termasuk ketika memimpin Timnas Indonesia U23 dan Timnas Indonesia U20. Kini Shin Tae-yong segera mencatat sejarah pertandingan ke-50. Lantas bagaimana jejak statistik dari pelatih asal Korea Selatan itu? Berikut detailnya berdasarkan rekaman dari Transfermarkt. Shin Tae-yong dalam 49 pertandingan lebih banyak memetik kemenangan bersama Timnas Indonesia. Total 24 kemenangan diraih skuad Garuda. Sedangkan hasil imbang sebanyak 12 kali dan 13 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Hasil ini memperlihatkan catatan yang positif. Pastinya bila mampu mencetak kemenangan dalam pertandingan melawan Bahrain, hal itu akan menjadi fakta yang menarik. Bahwa Shin Tae-yong meraih kemenangan dalam separuh dari total pertandingannya bersama Timnas Indonesia. Dalam 49 pertandingan Timnas Indonesia saat Shin Tae-yong jadi pelatih, kemenangan dengan skor terbesar dicatat ketika menghadapi Nepal dan Brunei Darussalam. Pertandingan itu berlangsung dalam kualifikasi Piala Asia 2023 serta Piala AFF 2022. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Nepal, Timnas Indonesia menang dengan skor 7-0. Laga itu berlangsung pada 14 Juni 2022. Kemudian pertandingan melawan Brunei Darussalam berlangsung pada 26 Desember 2023. Laga Piala AFF 2022 itu juga selesai dengan skor 7-0. Timnas Indonesia pernah mengalami kekalahan memalukan saat dibantai 0 hingga 10 oleh Bahrain pada babak kualifikasi Piala Dunia 2014. Setelah 12 tahun berlalu, kenangan pahit itu masih membekas di benak mantan pemain Randy Irwan yang mengungkapkan harapannya menjelang pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong akan memimpin Timnas Indonesia menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium Rifa pada 10 Oktober mendatang. Kenangan pahit itu masih melekat dalam ingatan saya. Saya berharap Coach Shin Tae-yong bisa menghapus rasa malu tersebut. Saya berdoa Timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain kali ini, ujar Randy. Ia juga mengenang betapa malu dirinya saat kembali ke Indonesia, bahkan sampai enggan bertemu teman dan tetangga di Sidoarjo. Randy optimistis dengan materi pemain saat ini, yang menurutnya lebih berkualitas. Ia berharap Timnas Indonesia dapat membalas kekalahan masa lalu dan meraih tiket ke Piala Dunia. Menariknya, laga nanti akan kembali digelar di tempat yang sama, Bahrain National Stadium. Kekalahan 12 tahun lalu pun kembali diingat banyak pihak, meski manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menegaskan bahwa tim saat ini telah berkembang pesat. Ia menyambut baik jika Bahrain meremehkan Indonesia dan melihat hal itu sebagai peluang. Alhamdulillah kalau mereka menganggap kita remeh. Tapi ingat, timnas kita sekarang sudah berbeda. Jika lawan lemah, kita akan buktikan kemampuan kita dan membuat kejutan, kata Sumarji. Dengan semangat pembuktian ini, Timnas Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal dan menghapus kenangan buruk dari pertemuan sebelumnya. Selain Randy Irawan, ada juga pemain yang berani angkat bicara terkait peristiwa memalukan tersebut. Dia adalah Aditya Putra Dewa. Aditya Putra Dewa ada dalam skuad Timnas Indonesia saat kalah 0 hingga 10 dari Bahrain pada 2012 lalu. Menurut sosok yang kini jadi asisten pelatih Malut United itu, dualisme membuat kondisi Timnas Indonesia jauh dari ideal. 12 tahun lalu sebuah momen buruk terjadi bagi sepak bola Indonesia. Bertemu pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2014, Timnas Indonesia yang tampil banyak wajah-wajah baru kalah telak dengan skor 0-10 dari Bahrain. Memori pahit kontra Bahrain rupanya masih terekam jelas di ingatan Aditya Putra Dewa. Timnas Indonesia besutan Aji Santoso dibabat habis oleh tuan rumah dalam laga terakhir Grup E kualifikasi Piala Dunia 2014, 29 Februari 2012.
Ketika itu Aji Santoso tak bisa memanggil semua pemain terbaik untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Timnas Indonesia hanya diisi pemain dari Indonesia Premier League IPL. Persiapan tim juga tidak bisa maksimal. Aditya Putra Dewa menjadi starter pada pertandingan itu. Dia dipasang pelatih Aji Santoso di lini depan bersama Irfan Bahdim dan Ferdinand Sinaga. Sosok berusia 34 tahun itu hanya berada 60 menit di lapangan sebelum digantikan Ricky Ohorelah. Ya, kita tahu sendiri perbedaan tahun itu dengan sekarang bagaimana. Di mana waktu itu polemik dualisme PSSI sangat mengganggu persiapan kami dan juga kami berangkat dengan keterbatasan yang ada, ujar Aditya Putra Dewa. Senin 7 Oktober 2024. Mulai dari persiapan dan saya merasa terganggu juga dengan jadwal liga yang saya rasa masih belum teratur seperti sekarang. Apalagi ada 2 liga di tahun itu, tapi apapun itu, semua itu menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam karier saya di sepak bola, sambungnya. Timnas Indonesia kini sudah berubah jauh lebih baik. Diisi materi skuad mumpuni dengan beberapa di antaranya adalah pemain keturunan. Aditya Putra Dewa punya keyakinan tim Garuda bisa memenangkan laga dan membawa pulang 3 poin dari Bahrain. Menurut saya dengan banyaknya pemain keturunan setidaknya kita menjadi kekuatan baru di Asia maupun dunia saat ini. Pertandingan pasti akan berjalan sangat seru, apalagi kedua negara sama-sama membutuhkan poin penuh untuk menentukan langkah ke babak selanjutnya, katanya. Saya mendoakan agar timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik. Melihat performa timnas saat ini sangat mungkin kita bisa membawa pulang 3 poin dari Bahrain. Semoga bisa tercapai demi asa timnas kita menuju Piala Dunia 2026, lanjut Aditya Putra Dewa. Ayo sekarang Choi Shin-taeyong waktunya membalas kekalahan memalukan dari Bahrain 12 tahun itu. Buatlah peristiwa memalukan tersebut jadi motivasi para pemain untuk kalahkan Bahrain pada match ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Bagaimana pendapat kalian guys? Mengenai peristiwa memalukan yang merendahkan harga diri bangsa tersebut. Coba tuliskan pendapat kalian atas peristiwa tersebut dan harapan kalian untuk timnas Indonesia yang akan tanding melawan timnas Bahrain. Pada komentar di bawah ini ya. Pelatih timnas Indonesia Shin-taeyong mencoret Egy Maulana Fikri hingga Pratama Arhan jelang melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin-taeyong memanggil 27 nama yang dipersiapkan melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 27 nama ini pun sudah hadir di Bahrain untuk mengikuti pemusatan latihan. Nama terakhir yang tiba di Bahrain adalah Maarten Paes yang mendarat pada Selasa 8 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum laga matchday ketiga grup C kontra Bahrain digelar pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Shin-taeyong harus mencoret 4 nama. Sebab sesuai regulasi hanya 23 pemain yang bisa dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain mengacu kepada persaingan pemain. Okesun menilai 4 pemain yang berpotensi dicoret sehingga gagal masuk daftar susunan pemain melawan Bahrain adalah Egy Maulana Fikri, Wahyu Prasetyo, Dimas Derajat dan Pratama Arhan. Egy Maulana Fikri merupakan pilihan ketiga untuk mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia di bawah Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Bahkan ketika timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua, Shin-taeyong memilih memainkan Pratama Arhan sebagai winger kanan untuk menggantikan Marcelino Ferdinand, alih-alih memasukkan Egy Maulana Fikri. Posisi pemain Dewa United itu semakin terjepit karena Liano Reijnders yang baru gabung timnas Indonesia juga fasih dimainkan sebagai winger kanan. Sementara Dimas Derajat penyerang Persib Bandung ini disinyalir kalah saing dari Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Jika ukurannya 1 bulan terakhir, statistik gol di Liga 1 2024 hingga 2025 milik Dimas Derajat bahkan kalah dari Hoki Caraka dan Malik Rizaldi, yakni 1/2 gol. Bagaimana dengan Wahyu Prasetyo?
Back berjuluk Hulk ini kalah bersinar ketimbang back beken milik timnas Indonesia macam Jordi Amat, Jay Itzes, Mas Hilgers, dan Rizky Ridho. Pemain Malut United itu juga disinyalir kalah saing dengan Muhammad Ferrari yang diproyeksikan main di SEA Games 2025 dan Piala Asia U-23 2026. Terakhir Pratama Arhan.